Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Kali ini ketemu lagi bersama kakak di komunitas Anak Merdeka bersama Sekolah Dongeng. Nah, saat ini Bunda akan membacakan sebuah cerita di Let's Read tentang apa ya? Mencari Pulau Naga. Nah, di sini cerita tentang apa ya? Kok mencari Pulau Naga? Nah, ada Serlik nih, sudah tidak sabar ingin meminjam buku dari perpustakaan. Tetapi ternyata buku itu tidak ditemukan. Apa yang bisa Serlik lakukan untuk membantu menemukan buku itu? Nah, karya siapa sih sebenarnya cerita Mencari Pulau Naga ini? Ini karya asli, penerbitnya adalah The Asia Foundation Let's Read, pengarangnya juga The Asia Foundation Let's Read, ilustratornya Put Sofrin, dan penyuting Hui Chen Ratana, serta desainernya Sid Sopip. Nah, mari kita simak cerita Mencari Pulau Naga. Krik! Mendengar bel berdering, Serlik mengambil buku berwarna kuning cerah dari tasnya, lalu berlari ke pintu kelas. Serlik, main yuk! Aku punya kejutan untukmu, panggil Rahana temannya. Maaf, aku harus pergi, seru Serlik sambil berlari ke halaman sekolah. Aku punya tugas penting. Harus, pikir Serlik sambil berlari melintas halaman ke perpustakaan sekolah. Serlik baru saja selesai membaca Telur Naga, buku terbaru dalam seri favoritnya. Dia tidak bisa tidur semalam. Bukunya sangat bagus. Pak Pan berjanji akan memesankan buku selanjutnya, Pulau Naga, yang baru terbit minggu lalu. Namun karena tidak ada pustakawan yang bekerja tetap dan Pak Pan adalah relawan yang hanya datang 2 hari tiap minggunya, Serlik tidak begitu yakin. Serlik menghambur masuk melewati pintu, terengah-engah. Pak Pan, apa bukunya sudah ada, Pak Pan? Tolong katakan Bapak sudah punya bukunya. Kalau tidak salah, aku ingat memasukkan buku Pulau Naga ke rak, kata Pak Pan sambil tersenyum. Bapak cari dulu ya, ada atau tidak sampulnya berwarna merah cerah. Coba Bapak cari dulu ya, sampulnya warna merah cerah, seru Serlik. Pak Pan memeriksa rak, membuka laci dan mencari di antara tumpukan buku lainnya. Namun Pulau Naga tidak juga ditemukan. Maaf, kata Pak Pan, pasti ada orang yang meminjamnya. Kau harus menunggu sampai buku itu dikembalikan. Oh, tidak. Ini juga terjadi terakhir kali aku menginginkan sebuah buku, kata Serlik. Siapa yang meminjamnya? Kapan dia mengembalikannya? Maaf, tapi aku tidak tahu, jawab Pak Pan. Kemarin aku tidak ada di sini dan tidak ada catatan tentang siapa meminjamnya. Kita perlu sistem yang lebih baik, ujar Serlik lalu mendesah sambil berbalik untuk pergi. Kita perlu sistem yang lebih baik, sambil dia pergi. Perlahan Serlik kembali melintas halaman sekolah. Dia tertunduk kecewa. Serlik, Ibu hampir menandaimu absen, kata Bu Sida. Lalu melihat air mukanya yang sedih.
Oh, apa buku yang kuinginkan tidak ada di papan lagi? Tidak, jawab Sherlock. Pak Pan bahkan tidak tahu siapa yang meminjamnya. Bagaimana kita bisa tidak tahu di mana buku-buku itu berada? Mungkin kau bisa memikirkan cara untuk melacak buku itu? Bu Sida menyarankannya. Kita harus menempelkan alat pelacak naga di tiap buku, kata Sherlock. Seperti yang dilakukan Danale di dalam telur naga. Itu bisa dilakukan. Tapi mungkin akan sulit mengirimkan alat itu dari dunia naga ke sini, kata Bu Sida sambil mengedipkan sebelah mata. Bu Sida menunjukkan cara-cara bagaimana mengingat sesuatu di kelas mereka. Beliau mengingatkan Sherlock pada tabel catatan kemajuan hafalan perkalian siswa di dinding sekolah, di dinding kelas. Bu Sida juga menunjukkan daftar tugas siswa-siswa yang ditulis di papan tulis. Bahkan menunjukkan catatan di meja tentang hal-hal yang harus Sherlock lakukan. Jadi, apa kita bisa menulis nama siswa dan buku-buku yang dipinjamnya? Tanya Sherlock. Itu awal yang bagus, Sherlock. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan seorang manajer data. Bukankah menulis data itu harus di komputer? Kita hanya menuliskan nama-nama, balas Sherlock. Ya, ada lagi yang harus dilakukan seorang manajer data. Tapi idenya sama, menata banyak informasi agar dapat berguna bagi orang lain, kata Bu Sida. Sherlock menjadi yakin dia kembali berjalan menuju ke perpustakaan dan mengajak Bu Sida untuk ikut bersamanya. Pak Pan, ujar Sherlock, kita perlu sistem data. Kita harus tahu mana buku Pulau Naga itu berada. Itu bagus sekali, kata Pak Pan sambil memandang sekeliling ke tumpukan-tumpukan buku. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak punya komputer. Kita tidak memerlukannya, kata Sherlock. Dia menunjuk ke arah dinding. Kita bisa menggunakan papan tulis untuk menulis nama peminjam dan bukunya. Setelah mereka mengembalikan buku, Bapak bisa menghapus namanya. Sherlock mulai menulis Pulau Naga pada papan tulis itu. Tapi bagaimana jika ada yang tidak sengaja menghapusnya? Tanya Bu Sida. Ya, Sherlock mulai berpikir lagi. Kalau dalam buku catatan yang besar bagaimana? Seperti yang Ibu gunakan di absen kelas. Itu ide yang bagus, kata Pak Pan. Kita juga harus menambahkan kapan buku itu dipinjam agar kita bisa tahu sudah berapa lama mereka meminjam. Lalu aku juga jadi tahu kapan buku Pulau Naga akan dikembalikan, seru Sherlock. Mereka seharusnya bisa menyelesaikan buku itu dalam 2 hari, mungkin paling lama 3 hari ya. Ibu Sida tertawa. Mungkin sebaiknya kita memberi waktu pinjam yang sedikit lebih lama. Dan terakhir kita harus menandai jika orang itu sudah mengembalikan buku itu, kata Pak Pan. Pak Pan mengambil buku catatan yang kosong lalu menuliskan informasi-informasi dari atas ke bawah. Bagaimana cara kita mengelola sistem data ini ya? Tanya Bu Sida. Aku tidak mengerti apa yang Ibu maksud, ujar Sherlock kebingungan. Bagaimana caranya kita memastikan nama, buku, dan tanggal-tanggalnya tercatat?
jawab Bu Sida. Saat aku di sini, kata Papan, aku bisa mengajarkan mereka semuanya mengajarkan semua orang untuk mencatat informasi. Jadi sistemnya tetap berjalan saat aku tidak ada di sini. Kita juga harus punya tempat untuk buku yang dikembalikan. Serlik mengusulkan sambil menunjuk tumpukan buku yang berantakan. Sore itu, Pak Pan selesai mengatur buku catatan, sementara Serlik menata buku-buku dan membuat tanda pengembalian buku. Sekarang kita akan tahu di mana buku-buku itu berada, kata Serlik. Tapi itu tidak akan membantu untuk membaca buku Pulau Naga sekarang. Kurasa aku harus bersabar. Pada saat itu teman Serlik, Rehana, datang ke perpustakaan. Halo Bu Sida, halo Papan, kau sedang apa? Serlik. Serlik membuat sistem data agar kita bisa melacak siapa yang meminjam buku dari perpustakaan, jawab Bu Sida. Oh, aku meminjam buku kemarin, kata Rehana. Aku melihat ini di rak dan ingin meminjamkannya untukmu, Serlik. Serlik terkesiap. Buku Pulau Naga. Oh, terima kasih. Ayo kita tulis namamu dalam buku daftar agar semua orang tahu kau meminjam buku Pulau Naga. Ya, ujar Serlik dan ujar Bu Sida. Ayo tulis namamu dalam buku daftar agar semua orang tahu kau meminjam buku Pulau Naga. Serlik sudah tidak sabar untuk memulai membacanya. Dia tahu awal cerita dimulai dengan kabut turun di seluruh pulau. Nah, demikian cerita Mencari Pulau Naga. Kita akan ketemu lagi bersama Sekolah Dongeng di komunitas Anak Merdeka bersama Let's Read. Wassalamualaikum.